Hello guys, welcome back to Bagus Kelana Daily Channel. Nah, em, sekali ini kita ada di outdoor lagi, tapi tenang aja, walaupun masa pandemi kita tetap mengikuti semua protokol kesehatan karena kita tidak ingin berkurang produktivitasnya baik itu di rumah ataupun di luar rumah ya. Sekarang kita ada di Pantai Samas, Jogja. Kebetulan hari ini walaupun hari Minggu tapi lumayan sepi ya, lumayan sepi dan kita akan bercerita atau kita akan berdiskusi tentang seorang tokoh masih ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit, ada kaitannya dengan Gajah Mada. Beliau adalah Kebo Iwa. Oke guys, kita akan mulai cerita tentang Kebo Iwa ini. Beliau adalah seorang yang kurang lebih lahir di tahun 1310-an lah ya. Kira-kira masa Majapahit itu hampir mencapai masa keemasannya. Jadi masa-masa di mana Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada itu belum diangkat sebagai Mahapati ya. Nah, Kebo Iwa, siapa sih Kebo Iwa? Mungkin bagi sebagian besar orang belum terlalu kenal ya siapa beliau. Tapi kalau bagi masyarakat Bali khususnya itu saya yakin lumayan banyak yang mengenal beliau. Jadi Kebo Iwa adalah seorang tokoh. Beliau adalah panglima di kerajaan Bedulu ya di Bali, dan Kebo Iwa dikisahkan adalah lahir dari orang tuanya juga panglima juga di kerajaan tersebut, kerajaan Bedulu. Kebetulan pasangan suami istri orang tuanya Kebo Iwa ini sudah lama tidak dikaruniai anak. Kemudian mereka terus memanjatkan doa kepada dewata, kepada Dipura gitu kan, kepada Tuhan yang mereka yakini, sampai suatu ketika orang tua ini dikaruniai seorang anak. Betapa gembiranya hati orang tuanya. Nah, si anak ini lahir dalam kondisi yang dikisahkan ya biasa-biasa saja, tapi setelah lahir dia ini memiliki nafsu makan yang besar. Jadi dikisahkan Kebo Iwa kecil ini suka makan sampai belum genap 1 tahun orang tua itu sudah angkat tangan ya, sudah aduh kayaknya nggak bisa nih menghidupi Kebo Iwa karena Kebo Iwa ini makan terus. Kemudian di usia yang masih kecil juga dia sudah mulai namanya mencuri makanan tetangga, sampai orang tua malu, aduh kamu ini kok seperti ini, kamu kok anaknya kok seperti ini, makan terus badannya cepat besar. Kebo Iwa cepat besar. Kemudian diperingatkan oleh orang tuanya, kamu ini sudah menyusahkan orang tua, nah kamu mau saya ini aja, mau saya sudahi, mau saya bunuh gitu ya, bahasanya itu dikisahkan seperti itu. Kemudian Kebo Iwa kecil ini dia bertanya, wahai ayahku, namaku siapa agar aku tidak tersesat di alam baka nanti. Nah, orang tuanya kemudian, kamu saya namai Kebo Iwa. Nah, seketika juga si Kebo Iwa ini dia merasakan satu power yang besar, satu kekuatan yang besar. Dia merasa saya itu orang besar, saya itu orang kuat, saya orang sakti. Nah, kemudian si ayah tidak jadi mengurungkan diri untuk membunuh Kebo Iwa. Nah, berita ini terdengar sampai ke telinga Raja Bedulu. Kemudian oleh raja ini, si raja tertarik, ini anak ini masih kecil tapi badannya sudah besar dia, umurnya masih kecil tapi badannya sudah besar. Ya, bawa aja ke istana nanti biar orang tua tidak perlu memberi makan, tapi raja saja yang memberi makan. Nah, orang tuanya bergembira. Kebo Iwa dibawa ke kerajaan Bedulu, dia makan di sana, sekaligus dia belajar baik itu pengetahuan ataupun belajar bela diri, sampai dia juga Kebo Iwa muda ini sudah
memahami ilmu-ilmu militer ya. Nah begitu. Kemudian Kebo Iwa ini tumbuh menjadi prajurit, bahkan masuk dalam jajaran elit ya di kemiliteran kerajaan Bali dulu. Nah sampai di usianya yang sudah memuda, Kebo Iwa ini kesaktiannya atau bela dirinya itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat Bali, karena Kebo Iwa ini diikutkan oleh militer Bali untuk melakukan penaklukan atau mungkin menyelesaikan problematika pemberontakan dan sebagainya, sehingga Kebo Iwa yang tubuhnya besar ya, yang dia itu bahkan dikisahkan kalau dia itu mau minum haus itu tinggal menusukkan ini telunjuknya itu ke tanah, kemudian kalau tanahnya itu tepat ya atau dekat sumber air dangkal keluar airnya. Dikisahkan kayak gitu. Jadi orang-orang di sana sudah sangat kenal dengan Kebo Iwa yang tubuhnya juga tinggi besar itu kan. Juga ada dia menggunakan keris ya, kerisnya besar. Kalau kita lihat nanti saya kasih tahu ya kapan-kapan, kerisnya Kebo Iwa itu diangkat oleh 2 orang, besar sekali, panjang, besar ya. Kalau yang umum itu kan keris itu kan ada Lu 9, Lu itu yang apa namanya, menggok-menggok itu ya, di motif atau bentuk kerisnya itu kan pasti menggok-menggok ya, secara bukan menggok-menggok. Nah kalau yang Kebo Iwa tuh menggok-menggok banget, menggok-menggok banyak banget. Nah Kebo Iwa menggunakan keris itu ya. Nah kesaktian dari Kebo Iwa ini sampai ke telinga kerajaan Majapahit. Saat itu juga kerajaan Majapahit, kerajaan besar ya, sudah menguasai banyak wilayah ya. Tapi memang Bali itu menjadi salah satu target ya dari seorang Mahapati Gajah Mada. Jadi memang akan ditaklukkan. Maka kemudian ketika mendengar kisah kehebatan dari Kebo Iwa, maka Gajah Mada menyusun siasat untuk bisa menaklukkan Kebo Iwa terlebih dahulu. Karena kalau Kebo Iwa belum bisa diselesaikan, maka penaklukan dari kerajaan Bali akan susah atau tersendat. Oleh karena itu Gajah Mada mengirimkan semacam surat lah ya, semacam undangan untuk Kebo Iwa untuk hadir di tanah Majapahit. Bukan hanya itu, tapi Kebo Iwa juga akan dinikahkan dengan seorang putri ya, seorang putri. Nah Kebo Iwa dengan rasa penasaran juga bangga karena juga diundang oleh kerajaan Mataram. Kemudian beliau ke Majapahit ya, ke Majapahit. Nah sampai di sana, sampai di Majapahit, beliau disuguh dan sebagainya. Terus singkat cerita, Kebo Iwa ini diminta untuk menggali ya satu lubang itu kan, satu lubang oleh Gajah Mada dengan tujuan tertentu. Nah kemudian digali lubang, Kebo Iwa turun itu kan, tapi cepat sekali karena Kebo Iwa kan besar ya, Kebo Iwa besar. Nah sampai satu titik gitu ya, satu kedalaman tertentu, kemudian Gajah Mada menyuruh pasukannya untuk menimbun batu atau nguruk dengan batu. Nah, dengan maksud apa? Ternyata Gajah Mada memang berusaha untuk menyingkirkan Kebo Iwa terlebih dahulu, sehingga bisa kerajaan Bali bisa ditaklukkan dengan mudah. Kebo Iwa bukan prajurit panglima kaleng-kaleng. Beliau langsung mengeluarkan kembali batu itu dan lompat keluar. Jadi ternyata dilempari batu besar-besar pun tidak mempan Kebo Iwa, karena Kebo Iwa selain besar, jago bela diri, juga memiliki kesaktian lah ya, kesaktian tertentu. Nah kemudian duel lah itu Kebo Iwa dengan prajurit-prajurit Gajah Mada, termasuk juga akhirnya karena prajurit-prajurit dari kerajaan Majapahit tersebut itu juga kalah kan dengan Kebo Iwa, nggak sebanding. Gajah Mada turun langsung gitu kan, duel sengit, imbang gitu kan ya, seolah imbang, sampai kemudian Kebo Iwa ini semacam mendapatkan ilham ya, bahwa ini Gajah Mada ini kan baru dalam rangka penaklukan Nusantara, termasuk juga Bali, sehingga kehadiran Kebo Iwa itu
justru bisa mengganggu misi dari penyatuan Nusantara, sehingga dikisahkan Kebo Iwa ini justru berlegowo hati untuk bisa dikalahkan oleh Gajah Mada. Luar biasa sekali. Dalam kondisi seperti itu, Kebo Iwa masih memikirkan visi misi besar dia, walaupun itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga Kebo Iwa menyampaikan ya secara tersirat dan menyampaikan kelemahan saya itu adalah saya ditabur oleh bubuk kapur ya. Nanti kesaktian saya jadi hilang itu. Gajah Mada terkejut tuh, malah diberitahukan kelemahannya. Ya sudah, karena ini situasi yang memang kayak apa ya, bertarung tapi sudah kayak tahu sama tahu ya, kayak bisa berkomunikasi tanpa mengeluarkan suara ya, luar biasa. Kemudian Gajah Mada mengambil batu kapur, kemudian bubuknya disebarkan di Kebo Iwa, dan Kebo Iwa langsung lunglai, terus kemudian bisa dikalahkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada menaruh respek yang sangat besar terhadap Kebo Iwa, karena Kebo Iwa bukan hanya seorang panglima yang gagah berani, dikaruniai fisik yang besar, kemudian juga kesaktian yang besar, tapi juga ternyata dikaruniai hati yang luar biasa dalamnya. Dia bisa memikirkan kebangsaan ya, seperti itu. Nah, kematian Kebo Iwa tentu saja mengundang kemarahan yang sangat besar bagi Raja Bedulu dan juga Mahapatihnya. Kemudian dikisahkan satu rombongan besar berangkat ke Majapahit untuk menyerang Majapahit, untuk membalaskan dendam Majapahit. Dan seperti yang juga sudah kita bisa perkirakan, rombongan ini kalah gitu ya, karena Majapahit sudah luar biasa besar, prajuritnya juga sudah luar biasa kuat gitu kan. Nah, sehingga kerajaan Bedulu ini akan semakin mudah untuk ditaklukkan. Nanti di sana juga ada kerajaan Bali yang bentukan Majapahit ya, dan di sana nanti juga dari kerajaan Bali yang sudah masuk ke Majapahit ada penaklukan kerajaan Sumba ya, di sebelah timurnya lagi. Nah, teman-teman sekalian, Kebo Iwa ini selain petarung dan juga seorang patriot ya, memikirkan bangsanya, memikirkan rakyat banyak, beliau juga seorang arsitek. Istilahnya adalah undagi. Undagi itu adalah arsitek tradisional Bali. Karena Kebo Iwa ini selain dia juga ilmu seninya, arsitekturnya itu bagus ya, dia juga ketika menyusun batu, memahat batu itu dikerjakan sendiri, dipanggul sendiri, diangkut sendiri, luar biasa Kebo Iwa. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah nonton di konten kita kali ini tentang Kebo Iwa. Kapan-kapan kita akan ya, semoga ada kesempatan untuk bisa visit ke lapangan, kita melihat situs-situs peninggalan kuno, dan kita bisa mereview dan bercerita lebih banyak lagi. Jadi kalau kita melihat sejarah itu akan semakin menyenangkan ya. Oke, thank you for watching, stay healthy, dan terima kasih.